Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan material energetika secara online. Hari ini kita masuk pada bab pertama kita, yaitu tentang material dan prinsip kerja baterai modern. Ya, kalau pada material energetika ini kita nanti banyak membahas tentang materialnya ya. Tentu saja berbeda misalkan dengan teknologi bioenergi. Nah, kalau teknologi bioenergi itu selain dia bio-bioan ya, yang berasal dari hayati, dia juga fokus pada membahas tentang teknologinya. Kalau mata kuliah energi yang seperti yang kalian dapatkan di semester 2 itu banyak membahas tentang energi secara umum seperti PLTA, PLTU ya, dan sebagainya. Ya nanti ya selama material energetika kita banyak mengkaji tentang materialnya. Ya. Materi ini diambil dari Cyril Salmonson. Ya, ini kalau kalian search di Google itu ada ya ini. Itu dengan judul baterai teknologi. Ya, tentu saja ini dengan sedikit editan. Kebetulan ini sebenarnya ada bukunya ya, ada ya, seperti mirip diktat gitu. Tapi ini dia sudah dalam bentuk PPT juga sudah ada. Jadi saya edit dari PPT-nya. Dan di sini ada banyak sekali aplikasi baterai, ya, mulai dari ya ini yang advance ya, jadi dia digunakan pada alat bantu dengar, ya. Biasanya pada orang tua atau orang yang terkena musibah ya, mungkin pendengarannya terganggu, sehingga diperlukan alat bantu pendengaran ya, yang dipasang di telinga. Kemudian baterai juga itu yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini diaplikasikan pada laptop, kemudian pada lampu senter, ya, smartphone, jam dinding, jam tangan, kamera, dan sebagainya. Dan yang paling ini ya, paling ekstrim ini diaplikasikan juga pada mobil listrik ya. Yang mana sekarang isu mobil listrik ini semakin hari semakin berkembang ya. Indonesia itu mengajak perusahaan, salah satunya perusahaan dari Korea yaitu LG untuk mengembangkan baterai yang akan digunakan untuk mobil listrik ya, di Jawa Tengah. Itu sudah ini ya, sudah perjanjiannya sudah, dan kurang tahu ini dibangun pabriknya kapan. Ya kita tunggu saja perkembangannya. Ya sebelum ke baterai, jadi penggolongan baterai, ada baterai primer, baterai sekunder, kemudian ada baterai sekunder itu macam-macam, ada lithium ion ya, kemudian ada dan lain sebagainya. Ya, sebelum ke situ kita perlu membahas material apa saja ya, kira-kira material yang seperti apa yang berpotensi digunakan sebagai baterai. Ya, kita kenal terlebih dahulu ya, yang namanya baterai. Ya. Kalau kita mendengar definisi baterai mungkin dari SMP, dari SMA, bahkan
dari SD ya, itu adalah suatu device ya, atau alat yang mengkonversi energi kimia ya menjadi listrik. Nah, ini bagaimana agar bisa terjadi reaksi kimia secara spontan kemudian bisa menghasilkan listrik. Ya, ini ada syaratnya ya, supaya dia bisa mengkonversi energi kimia menjadi listrik. Salah satu syarat materialnya itu yang pertama dia punya nilai E standar ya, atau potensial tereduksi yang mana dia potensial tereduksi sel ya kalau baterai. Potensial tereduksi potensial selnya yang mana dia punya potensial selnya itu bernilai lebih dari 0 ya, atau positif. Nah, potensial sel kalau di dalam baterai ya, itu kan ada bagian anodik, ada bagian katodik. Nah, berarti ada E standar atau potensial tereduksi pada bagian anodik, ada potensial tereduksi pada bagian katodik. Nah, E sel sendiri ya, itu kan sama dengan E standar katodik ya, dikurangi E standar dari anodiknya ya. Ini harus bernilai positif. Nah, ini harus bernilai positif atau lebih dari 0 ya, ini syaratnya. Kemudian bagian-bagian baterai ya, kita mengingat kembali, mungkin kalian sudah tahu ini, tapi ya nggak apa-apa, saya bahas lagi. Nah, bagian-bagian baterai itu ada anoda, kemudian ada katoda. Ini anoda. Kalau baterai, anoda itu kan kutubnya positif. Kalau katoda, ya kalau katoda dia kutubnya negatif. Selain anoda dan katoda, tentu saja ada elektrolit. Di sini ada elektrolit. Nah, ya mau nggak mau kalau kita membahas tentang material pada baterai, kita harus mengingat kembali tentang elektrokimia. Mohon maaf Pak. Kenapa? Ya, setahu saya sorry. yang ada di sini berarti Pak. Iya. Iya. Elektrolisis lah aneh. Sorry. Nah, gini. Tapi tetap ya, anoda itu adalah reaksinya oksidasi, kemudian katodanya adalah reaksinya reduksi. Ya berarti ini ya, nyimak ya, nggak ngantuk ya. Ya saya yang ini. Nah, dari sini nah ini ada ini ya, memilih materialnya itu tidak bisa ngawur ya, karena syaratnya selnya harus lebih dari 0. Nah, ini
misalkan ya, ini saya ada ini, jadi ada tabel potensial tereduksi. Ya, ini ada bahannya. Kalau dia semakin positif, ya artinya semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Kalau dia semakin negatif, ya, maka dia semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Kayak gini. Ya kalau bahas baterai kita nggak bahas elektrokimia itu nanti ini ya malah ruwet ya. Jadi ya biasanya gini ya kalau konsepnya itu. Pada anoda ya, misalkan dia logam aktif, dia logam aktif, ya, kemudian bertemu dengan elektrolit. Nah, maka yang menjadi reaksi utama itu yang mana? Yang menjadi reaksi utama ya, itu yang mana? Nah, ini melihat dari potensial tereduksinya. Misalkan standar reduksi untuk anoda ya, misalkan saja min 2 volt. Kemudian potensial tereduksi pada elektrolit dia nilainya min 1 volt. Yang dimasukkan yang mana? Yang dimasukkan nanti ke reaksi utama anoda atau elektrolit. Ya berarti karena yang lebih minus ya, adalah punyanya anoda, berarti yang dimasukkan reaksi utama adalah punyanya anoda. Karena standar atau potensial tereduksi dari anoda lebih negatif dari elektrolit ya. Maka yang jadi reaksi utama adalah anodanya. Maksudnya nanti yang dihitung pada potensial selnya. Misalkan ada reaksi pada anoda, ya, potensial selnya berapa ya. Terus pada katoda, ya, E0-nya ada berapa? Ya, nanti yang ditotal, ya, yang ditotal ini yang dimaksud, yang dimasukkan ke sini. Ini kalau selebihnya sih ketentuannya tetap ya mengikuti prinsip elektrokimia secara umum. Ya. Misalnya ya, elektrolit adalah senyawa oksida. Maka reaksinya digantikan oleh air. Reaksinya digantikan oleh air. Misalkan pada anoda, ya berarti oksidasi air.
oksidasi air, yaitu H2O menjadi H+, ya. Ini ya. Nah, kalau pada katoda itu terjadi reaksi reduksi air. Reaksi reduksi air adalah H2O menjadi H2 plus OH-. Ya, elektron sebelah kiri. Dua elektron gini. Nah, ini ketentuan yang umum. Ya. Ini biasanya yang jadi orang bingung ya. Misalkan kalau anoda dan elektrolitnya sama-sama logam aktif, ya, sama-sama zat yang aktif, ya. Mana yang didahulukan? Ya, berarti ya yang kembali lagi ke konsep elektrokimia, yang mana kalau E-selnya yang lebih negatif itu lebih mudah teroksidasi. Seperti itu. Kalau katoda, ya, pemilihan katoda. Ya, ini kalau di dalam sel baterai, ini kan aliran elektronnya seperti ini. Ya, misalkan ini ada lampu, ya, ada lampu kayak gini. Nah, ini saya pasang kabel, ya, gini. Ya. Pada anoda, ini kan terjadi reaksi oksidasi. Misalkan ini L dia jadi L+. Elektronnya lari kemana? Elektronnya lari ke kabel. Nah, jadi sebenarnya elektron itu adalah listrik. Nah, kayak gini. Nah, berarti katoda, pada katoda dia menerima elektron. Pada katoda dia menerima elektron. Kalau dia menerima elektron, ya, berarti pada katoda dia ini gini ya, malah dia melawan reaksi oksidasi. Melawan reaksi oksidasi. Nah, logikanya gini ya. Kalau ada deret volta ya, katakanlah saja ini nilainya nolnya di sini. Ini negatif, ini positif. Ya. Misalkan ini ada Cu. E0 untuk Cu ya, itu sama dengan 0,23 volt ya, plus 0,23 volt. Kemudian di sini ada Fe. Ya. E0 Fe sama dengan minus 0,44 volt. Nah, milih mana katodanya, Fe atau Cu? Ya, tentu saja kalau kita melihat dari deret voltanya, Cu lebih pantas daripada Fe. Tapi reaksinya sama ya. Reaksi yang dialami nanti sama. Karena apa? Ya. Karena pada katoda ya, katoda itu kan terjadi reaksi ya, terjadi reaksi reduksi. Ya, pada katoda terjadi reaksi reduksi. Apakah mungkin Fe menjadi Fe 2-. Nah, ini kan nggak mungkin, ya. Tidak mungkin ini. Nah, kemudian kalau Cu, ya, apakah mungkin Cu menjadi Cu 2-? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin juga. Nah, berarti kalau dua-duanya tidak mungkin, berarti yang bereaksi adalah elektrolitnya.
Yang bereaksi adalah elektrolitnya. Misal, ini ada Cu, ya. Kemudian di sini ada Fe, ya. Atau gini gambaran jangan gini. Cu garis miring Fe, ya. Kita membandingkan dua jenis elektroda antara Cu dan Fe. Ini katoda, ini anoda, kemudian anodanya misalkan ya menggunakan Mg. Mg kan pasti nanti menjadi Mg2+. Ya, di sini Mg jadi Mg2+. Nanti menghasilkan elektron. Ya. Ya kayak gini. Kalau dari terus larutannya, ya, larutannya misalkan menggunakan NaCl, ya berarti kan baterai air laut. Kalau ditulis reaksinya, reaksi ionisasi, ya, maka NaCl dia terion menjadi Na+ ditambah Cl-. Kemudian pada anodanya dia terjadi reaksi Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron min. Kemudian pada katodanya, ya. Nah pada katodanya kan dua reaksi ini tidak mungkin. Nah, padahal syarat terjadinya ini ya syarat baterai itu pasti ada reaksi anoda dan katoda. Berarti dia digantikan oleh reaksi reduksi yang lain. Ya. Yang Na apa yang Cl? Ya. Yang Na apa yang Cl? Berarti yang mungkin direduksi adalah Na. Tapi berhubung Na adalah logam alkali, ya. Kalau golongan 1A, 2A, ya, sama boron itu kan digantikan oleh air, sehingga ini jadi H2O menjadi H2 plus OH-, 2OH-. Ya, kayak gini. Nah, reaksinya kan baik menggunakan Cu dan Fe kan sama aja. Pak, reaksinya kan sama. Nah, mengapa kok kita milih Cu? Ya, kalau reaksinya sama secara logika kan E0-nya kan juga sama. Potensial tereduksinya kan juga sama. Nah, tapi di sini ada suatu konsep yang namanya mirip seperti resultan gaya. Jadi, ya, ini ya. Ya, ini. Kemudian ya, kabelnya. Ini kan elektron, dia katoda menerima elektron. Kalau pada Cu, ya, Cu kan E0-nya sama dengan plus 0,23 volt. Ya. Ini kan ya. Nah, dia menerima elektron. Jadi di sini terjadi dua gaya, yaitu gaya yang dihasilkan oleh elektron, misalkan ke bawah gayanya, gaya elektron, ya, sama lagi itu gaya, ya, yang dihasilkan oleh potensial tereduksi Cu, ya, sama-sama ke bawahnya. Tapi kalau
menggunakan Fe itu jadinya gini nanti. Ya, ini misalkan elektrolit. Nah, ini elektron ya. Elektron. Nah, di sini kalau Fe potensial tereduksinya adalah minus 0,44. Berarti ada gaya ya, gaya potensial ya, potensial listrik maksudnya, yang dihasilkan oleh elektron dan ada gaya yang dihasilkan oleh Fe. Nah, ini. Jadi ada dua gaya yang berlawanan. Karena Fe sendiri kalau dia negatif, berarti dia rentan terjadi reaksi oksidasi. Ya. Jadi ada gaya yang melawan. Nah, sekarang kalau misalkan kalian cem ekar ya, katodanya itu kan menggunakan apa? Ada yang anak cem ekar, ada yang karbon, kemudian ada yang Cu. Ada karbon ya, kemudian ya misalkan saja Cu. Kemudian satunya ya, mobil satunya katodanya menggunakan Fe. Nah, ini nanti tentu saja menguntungkan yang menggunakan Cu. Karena kalau menggunakan Cu ya dia istilahnya tidak ada gaya yang melawan ya. Jadi misalkan potensialnya dia 1,5 volt ya tetap utuh. Tapi kalau ada gaya yang melawan seperti ini, ya, misal ya potensial yang dihasilkan seharusnya 1,5 ya, 1,5 volt. Ya. Maka nanti kenyataannya pasti turun. Ya. Kenyataannya ya, potensialnya kurang dari 1,5 volt. Ya, ini karena ada potensial listrik yang melawan kayak gini. Ya, jadi pemilihan katode itu sebenarnya tidak bisa ngawur ya. Kalau anoda kan gampang ya. Kalau anoda kan berdasarkan deret volta saja. Cari deret volta yang paling negatif ya kalau memilih anoda. Ya. Memilih anoda. Kalau memilih anoda itu pilih potensial tereduksi paling negatif. Kalau memilih katoda, ya meskipun reaksinya sama, ya, tapi seperti penjelasan saya tadi ada suatu gaya yang melawan. Ya. Pilih potensial yang paling positif. Nah ini, jadi kayak gini. Bingung nggak? Bingung ya. Ya ada yang didiskusikan ya sebelum masuk ke PPT saya tentang ini. Ya selain itu syarat-syarat material lainnya ya. Ini kan tadi syarat utama ya. Syarat material baterai lainnya itu adalah tersedia banyak di alam. Nah, kemudian kalau tersedia banyak di alam, ya, harganya terjangkau ya. Terus ya yang umum-umum ya, tidak beracun ya, kalau bisa tidak beracun, tidak mencemari lingkungan. Ya kalau ini sih umum ya, kita bisa mengira-ngira ya,
membaca secara detail. Ya, kira-kira ini. Nah, sampai sini ada yang dibingungkan apa enggak? Ya, saya kembali ke PPT. Ya. Jadi baterai sendiri, ya, seperti penjelasan saya tadi, dia mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Ya. Kemudian terdiri dari katoda, anoda, dan elektrolit. Ya. Elektronnya mengalir dari anoda menuju ke katoda. Karena anoda dia terjadi reaksi oksidasi. Ya. Dia melepaskan elektron. Karena dia melepaskan elektron, maka aliran listriknya dari anoda ke katoda, dari kutub negatif ke kutub positif. Ini bagian-bagiannya. Ya, ini katoda adalah kutub positif, terjadi reaksi reduksi. Anoda adalah kutub negatif, terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan elektrolit itu adalah ini, elektrolit itu bukan tempat transfer elektron ya, bukan ya pada baterai. Elektron itu mengalir pada kabel. Ya, elektron itu listrik. Elektrolit itu berfungsi sebagai transfer ion. Ya, ini bagian-bagian umum baterai. Ada katoda, ada anoda, kemudian ada separator. Separator di sini tujuannya untuk mengendalikan reaksi. Selain itu ada current collector. Current collector itu tujuannya untuk mengakomodasi elektron. Ibaratnya gini, kalau tidak ada current kolektornya, itu elektronnya banyak, tapi tidak bisa tertampung secara atau tidak bisa tertangkap pada katoda secara efektif. Misalkan elektronnya ya seharusnya dia bisa tertangkap 100%, kalau tidak ada current kolektornya, dia tidak bisa tertangkap 100% pada katoda. Ini fungsi current kolektor. Kemudian baterai ada dua, baterai primer dan baterai sekunder. Kita ke baterai primer terlebih dahulu. Baterai primer itu adalah satu kali penggunaan atau baterai yang tidak bisa diisi ulang, non-rechargeable or disposable. Seperti baterai ABC ya, ABC biasa ya, dan baterai ABC alkalin itu baterai yang tidak bisa diisi ulang. Kemudian reaksi tidak bisa dibalik, cannot be reserved, cannot be reverse ya, dia tidak bisa dibalik reaksinya. Dia cuma reaksinya reaksi satu arah, yaitu reaksi discharge ya, reaksi penggunaan. Reaksi chargingnya nggak ada ya, karena nggak bisa diisi ulang. Nah, kemudian baterai primer itu bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, tapi masih lebih lama baterai sekunder ya. Baterai sekunder itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Tapi semua baterai itu memiliki masa kadaluarsa. Kalau kita beli baterai biasanya di case bagian bawah ya, case bagian bawah sendiri itu kan ada tanggalnya.
yaitu tanggal perkiraan baterainya expired. Artinya performanya sudah menurun jauh. Kemudian baterai primer itu untuk lower discharge rate. Jadi untuk alat-alat yang rate discharge-nya itu tidak tinggi. Rate discharge-nya tidak tinggi itu misalkan jam dinding ya. Jam dinding itu kan baterainya lama baru habis ya, mungkin 6 bulan baru habis, bahkan ada yang sampai setahun baru habis, baru ganti baterai, yaitu namanya lower discharge. Tapi kalau digunakan untuk Tamiya ya, Tamiya itu termasuk higher discharge ya. Jadi rate discharge-nya itu yang tinggi. Ya, dipakai 10 menit sudah habis ya. Yaitu untuk baterai primer nggak bagus ya, karena kalau dipakai Tamiya masa tiap 10 menit beli baterai kan habis nanti uangnya. Selain itu juga performanya tidak maksimal ya. Contohnya ini ada baterai alkalin ya. Baterai alkalin dengan baterai yang non alkalin yang sama-sama primernya itu berbeda pada elektrolitnya saja. Kalau baterai yang non alkalin itu elektrolitnya NH4Cl, jadi amonium chloride. Kalau baterai alkalin itu elektrolitnya menggunakan potasium hydroxide, menggunakan KOH. Nah, kemudian ada perbedaan lagi. Anodanya itu menggunakan zinc powder. Kalau baterai non alkalin ya, baterai zinc yang biasa ya, itu dia menggunakan zincnya itu lempengan. Kalau tidak percaya silakan buka ya. Saya itu pernah buka tes baterai yang non alkalin sama yang alkalin. Itu yang alkalin itu sulitnya luar biasa ya. Itu harus saya palu juga itu baru kebuka, dan ya pasti kalau dipalu dalamnya hancur semua ya, karbonnya hancur. Tapi kalau baterai biasa ya, yang non alkalin, saya bukanya pakai oven saja bisa ya, pakai oven minus itu ya. Ya karena kalau baterai alkalin dia anodanya adalah zinc powder, maka dia butuh packing yang lebih kuat ya, yang lebih stabil ya, agar powdernya ini tidak tercecer. Kalau katodanya sama, dia menggunakan manganes dioksida. Nah, ini ada alasannya mengapa anoda itu menggunakan zinc, katodanya menggunakan manganes dioksida, elektrolitnya menggunakan potasium hidroksida. Nah, ini ada alasannya. Yang pertama, anodanya menggunakan zinc ya. Dari bahannya, zinc itu kalau kita melihat tabel potensial tereduksi itu sangat negatif. Kalau nggak percaya, ya, saya tunjukkan potensial tereduksi dari zinc. Nah, ini saya bukanya di HP. Saya cari aplikasinya untuk laptop nggak ada ya. Adanya apa namanya, periodic table. Kelihatan ya zinc ini ya, yang kedip-kedip ini ya. Yang saya dudul dengan tangan ini. Zinc itu potensial tereduksinya minus 0,76, negatif banget kan ya. Nah, Bapak kok mengapa tidak menggunakan AL saja? AL kan juga malah 2 kalinya lebih ya. AL itu minus 1,66 potensial tereduksinya ya.
Dan AL sama ZN sedikit murah AL ya harganya. Ya, saya pernah ngecek di ini ya, di Tokopedia, itu harga batangan AL sama batangan ZN ya, pada toko yang sama, ukuran yang sama, tebal yang sama, ya itu masih lebih mahal ZN. Ya. Bapak kalau nggak pakai AL, ya, ya ini ada alasannya. Ya. Nanti setelah ini saya jelaskan. Ya, kalau pakai NG, NA, ya, CA dan sebagainya, ini kalau MG ini memang sangat negatif ya. Ya. Ini bisa juga menggunakan baterai MG ya, tapi nanti mubadir ya. Biasanya yang dia potensial tereduksinya sangat negatif kayak gini, itu daripada dipakai untuk baterai primer ya sekalian saja baterai sekunder yang bisa diisi ulang. Nah sekarang ini, ya. Nah, ini alamat baru saja. Kita bandingkan AL versus ZN. Nah, korosi pada AL, ya, korosi pada AL itu sifatnya kayak gini. Kalau pada anoda itu kan reaksinya reaksi oksidasi, berarti reaksi korosi sebenarnya dia itu. Ini AL. Apabila dia ada zat, ada oksigen, kemudian dia bertemu dengan AL, maka terjadi reaksi AL plus, nah gini menjadi AL2O3. Jadi gini kan ya. Nah AL2O3 yang terbentuk, dia itu strukturnya rapat. Ya. Nah, strukturnya rapat kayak gini. Ya. Jadi AL2O3 ya, punya struktur rapat. Kalau dia punya struktur rapat, berarti dia AL2O3 ini malah mengcoating. Ya. Jadi mengcoating AL di bawahnya agar tidak terkorosi, ya, atau untuk mengurangi korosinya. Ya. Jadi AL2O3 ya, mengcoating ya, AL, ya, AL2O3 mengcoating AL untuk mengurangi korosi pada AL di bawahnya. Ya. Nah, gini. Makanya kan aneh ya. Kalau mebel-mebel itu mengapa menggunakan AL? Bukannya AL itu potensial tereduksinya sangat negatif ya. Tapi banyak mebel ya yang dipakai di perumahan itu menggunakan AL ya, karena setelah AL terkorosi dia bisa mengcoating logam AL di bawahnya. Berbeda dengan korosi pada ZN. Korosi pada ZN. Saat ini ada ZN, terus dia ada oksigen, ya. Dia itu ya terbentuk karat juga, ZN ditambah O2- dia menjadi ZNO, terbentuk oksida ZN. Tapi oksida ZN ya, di sini itu sifatnya berpori. Ya, ZNO itu sifatnya berpori, sehingga tidak rapat.
Nah, misalkan ini saya gambar partikel ZNO. Ya. Jadi bentuknya, nah, misalkan gini, ya dia ini ada porinya, dalamnya ini ada porinya. Ya, porinya nggak karuan kayak gini ya pokoknya. Nah, kalau dia ada porinya seperti ini, berarti kalau misalkan ada oksigen ya, O2- masuk, maka oksigennya itu bisa masuk melalui celah-celah kayak gini. Nah, berarti kalau dia ada oksigennya seperti ini, berarti dia memungkinkan Zn di bawahnya terjadi reaksi, ya. Meskipun tidak sebagus ketika Zn pertama kali, ya. Ketika tidak ada coatingan ZNO sama sekali. Nah, sehingga nanti profil discharge-nya apabila dibandingkan, ya, Zn versus Al, ya, profil discharge-nya nanti kelihatan, ya. Ini bisa kalian lihat di jurnal-jurnal ya tentang baterai. Ya. Misalkan ini time, ya, kemudian ini adalah kapasitas, ya, Q, miliampere hour, kapasitas spesifik, ya, miliampere hour per gram, ya, kayak gini. Kalau dia Zn, ya, profilnya kayak gini nanti. Lama-lama habis, lama-lama habis, ya, Zn. Kalau profilnya Al, profil discharge-nya Al, ya, itu gini. Ya, misalkan pada titik yang sama, ya, ya lebih cepat habisnya. Ya, ya kira-kira kayak gini. Nah, ini karena pada Al, ya, kan ini, mulai ini, ya, ini sampai ini, ya, itu fenomenanya, ya, Al mulai terjadi coating, ya. Kemudian kalau ini sampai ini, ya, berarti Al tercoating sangat rapat, ya, oleh Al2O3, ya, oleh oksidanya sendiri. Nah, makanya profilnya jadi beda, ya. Ini profil untuk Al, kalau ini profil untuk Zn. Ya, profil discharge-nya. Jadi meskipun Al itu lebih murah harganya, kemudian lebih ringan juga, ya. Al itu kan kalau AR-nya sih 27, kalau BM-nya berapa ya Al itu? Biasanya kan 2 kalinya, katakanlah 54. Ya. Kalau Zn AR-nya berapa ya Zn itu? 63 kalau nggak salah, kalau nggak 65. 65 ya. Biasanya BM-nya kan 2 kalinya. 2 kali dari 65 berarti 130. Ya, 2 kalinya lebih, ya. Berarti AN ini 2,5 kali lebih ringan dari Zn. Ya, selain lebih ringan, lebih murah, ya, potensial elektrodanya, ya, itu dia lebih negatif. Tapi kok tidak pakai Al? Ya karena melihat lagi dari fenomena korosi, ya. Korosi Al sama Zn itu sangat berbeda.
Al2O3 itu struktur Al2O3 itu korosinya rapat ya dan cenderung tidak berpori. Kalau ZNO itu strukturnya tidak rapat ya, tidak rapatnya karena dia terbentuk pori di dalamnya ya, sehingga memungkinkan kalau ada zat yang masuk itu bisa melalui celah-celah pori. Istilahnya nggak bisa lewat jalan utama, lewat jalan tikus, ya kayak gitu. Ya ini alasan memilih ZF. Ya ini sampai sini ada yang dibingungkan apa enggak? Ya ini baterai ini nanti 2 pertemuan ya. Ya kalau bahas reaksinya saja mungkin cepat ya, reaksinya ini ya. Tapi ini kan material energetika ya. Jadi kalau saya membahas tentang mata kuliah energi sih mungkin cepat ya, nggak saya detailkan. Bedanya di situ ya, energi sama material energetika. Nah kemudian anoda ini kan zinc ya, powder form ya. Mengapa bentuknya powder? Kok nggak menggunakan bentuk logam saja? Ini ada alasannya juga ya. Karena kalau menggunakan powder, dia luas permukaannya lebih besar. Ya, saya jelaskan ya. Jadi powder versus ya lempengan. Kalau powder kan ya, karena dia itu bubuk ya. Nah, gini. Nah, maka dia kan struktur permukaannya kayak gini nanti jadinya. Ya, kayak gini. Nah, saya arsir gini. Nah, jadi bentuknya gini ya. Nah, ini luas permukaannya besar. Tapi kalau lempengan dia kan flat gini aja. Ya, flat. Dia luas permukaan kecil. Kalau ditinjau ke hukum Faraday kan ada persamaan W sama dengan I kali E kali T per 96.500 ya, kalikan 1 per A. Kalau dibalik ya, I sama dengan W kalikan A kalikan 96.500 per E kali T ya, di mana I itu adalah arus discharge ya, W-nya itu adalah berat pengurangan elektroda ya. Kemudian A-nya itu adalah luas permukaan elektroda ya. E-nya itu adalah bilangan oksidasi per AR atau MR per perubahan bilangan oksidasi ya, delta BO. T-nya adalah waktu discharge. Nah, gini. A sama I berbanding lurus. Berarti kalau luas permukaannya semakin besar, maka arus discharge-nya semakin besar.
Ini alasan mengapa menggunakan zinc powder, ya, tidak menggunakan lempengan. Tapi tentu saja kalau menggunakan zinc powder dia butuh perekat ya. Nah, misalkan ini current collector. Current collector, ya, misalkan dia menggunakan CU. Nah, kemudian zinc powdernya direkatkan. Ini adalah zinc powder. Untuk merekatkannya ini dia akan butuh lem. Butuh lem. Warnanya ya, butuh lem kan ya. Ini dia butuh lem baterai. Lem baterai yang komersial ya. Lem baterai yang komersial ya, dan komersial itu ya yang banyak di pasaran ya, banyak digunakan, banyak diaplikasikan, itu biasanya menggunakan campuran NMP plus PVDF. NMP itu normal metil pyrrolidone ya. Kalau PVDF itu polyvinyl difluoride ya. Ini campurannya. Ini cair. PVDF itu adalah bubuk ya. Ini. Nah, ini dilem ya. Kalau powder kan nggak bisa kan nempel. Kita punya powder ya, berarti harus apalagi powdernya powder logam ya. Powder logam itu berarti kan zincnya harus dicacah ya. Ya, ini. Ya, kemudian zinc powder katoda ini menggunakan manganes dioksida. Bapak kok menggunakan manganes dioksida kok nggak karbon aja? Nah, ini alasannya karena manganes dioksida dia itu mampu mengakomodasi elektron dalam jumlah yang sangat besar ya. Dampaknya nanti ke kapasitas baterainya. Jadi dibandingkan baterai kalau katodanya menggunakan manganes dioksida dengan karbon, ya, itu tentu saja kapasitasnya lebih besar yang menggunakan manganes dioksida. Ini hampir 3 kalinya kalau nggak salah nilainya. Elektrodnya menggunakan potasium hidroksida ya, KOH. Karena KOH itu selain punya konduktivitas yang bagus, ya, ini juga bisa mengakomodasi dari reaksi MnO2 menjadi Mn2O3 plus 2H2O. Ya, ini reaksi setengahnya, setengah reaksinya. Sebentar, ini reaksinya sudah dibalik, seharusnya ini plus ya. Nah, plus ini. Karena Zn-nya kan sudah teroksidasi dia. Ya, jadinya ini 1,43 volt. Biasanya pada baterai-baterai seperti ini itu konsentrasi potasium hidroksidnya itu tinggi. Saya itu ini ya pernah ngetes aki ya,
tes aki itu, terus kata yang menganalisakan itu konsentrasi H2SO4-nya 30%, tinggi sekali. Itu aki. Kalau potasium hidroksida, ini saya tidak tahu konsentrasi tepatnya berapa untuk baterai alkalin. Yang pasti tinggi. 10% mungkin saja, 20% ya mungkin saja. Nah ini kalau zinc karbon, ini baterai zinc karbon, ini baterai ABC biasa. Sebentar ini belum saya ubah ya ini. Potensialnya jadi plus ini. Kalau zinc karbon, anodanya dia zinc metal, katodanya manganis dioksida, kemudian elektrolitnya pasta zinc kloride yang dicampur dengan amonium kloride yang dilarutkan di dalam air. Jadi kelihatan bedanya ya. Kalau baterai alkalin itu dia zinc powder, kalau zinc karbon adalah zinc metal. Tentu saja arusnya itu lebih besar yang zinc powder. Makanya kalau iklannya di TV itu kan baterai alkalin ya, gambarnya kadalari gitu ya, dibandingkan dengan zinc karbon ya. Kan zinc karbon yang lari capek duluan ya. Yang baterai alkalin kan sampai finish dia masih cepat gitu. Ya, iklannya nggak bohong memang secara performa seperti itu. Ya, arusnya itu lebih besar yang baterai alkalin daripada zinc karbon. Reaksinya sama, ya. Cuma sama itu mirip maksudnya, ya. Mirip. Cuma bedanya itu pada reaksi yang Zn-nya ya. Kalau baterai alkalin itu karena dia bertemu dengan OH-, maka reaksinya jadi seperti ini. Dia reaksi oksidasinya difasilitasi oleh adanya OH- pada KOH. Kalau zinc karbon Zn-nya ini tidak ada OH-nya, ya, tidak ada OH-nya. Ya, sehingga jadi Zn menjadi Zn2+. Secara voltase juga beda, 1,3 volt, yang alkalin 1,43 volt. Ini bedanya zinc dan zinc karbon. Ini perbedaannya ya, antara baterai alkalin dengan zinc karbon. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kira-kira sudah saya sampaikan semua. Dan umur dari baterai alkalin dibandingkan zinc karbon, umur baterai alkalin itu lebih panjang daripada zinc karbon. Karena apa? Karena dia ada alkalinnya, KOH. Sedangkan KOH sendiri dia bisa mencegah korosi di dalamnya. Mungkin ketika SMA pernah percobaan ya, paku direndam di dalam asam, di dalam basa, sama di dalam air yang sifatnya netral. Tentu saja paku yang direndam di dalam larutan basa, dia lebih tahan korosi daripada yang direndam pada air biasa. Berarti baterai alkalin dia karena dia ada alkalinnya, kalau dalam keadaan tidak dipakai, alkalinnya itu malah melindungi bagian-bagian di dalam baterai tersebut. Umurnya jadi lebih panjang, expirednya lebih panjang. Ya. Nah, kemudian ada baterai sekunder.
Kalau baterai sekunder adalah baterai yang bisa diisi ulang. Rechargeable baterai. Reaction can be readily reversed. Reaksi dapat dibalik. Maksudnya itu ketika baterainya dipakai dan diisi ulang, itu reaksinya berkebalikan. Nah, kemudian ini langsung contohnya. Ya, sebelum ke sini seperti ini kira-kira nanti. Ciri-ciri baterai primer dan baterai sekunder. Ya, beda baterai primer ya versus sekunder. Saya ambil contoh misalkan ya, baterai untuk primernya saya ambil baterai litium primer. Baterai litium tapi yang hanya sekali pakai. Yang sekundernya itu saya pakai baterai litium ion. Litium ion. Nah, ini nanti berbeda sekali ya. Ya, kalau saya gambar, ya, ini saya bagi dua, saya bandingkan untuk litium primer. Ya, kira-kira sistemnya kayak gini. Ini anoda, ya. Kemudian ada katoda. Kalau litium primer berarti anodanya menggunakan litium, katodanya menggunakan karbon. Larutannya yang paling umum itu menggunakan natrium ya, Na2SO4 ya. Kemudian yang lebih bagus lagi dia menggunakan natrium perklorat ya, NaClO4 ini. Kalau baterai litium ion ya, ini anoda ya. Kemudian katoda. Anodanya dia menggunakan C, katodanya menggunakan Li, elektrolitnya menggunakan litium perklorat. Ya, ini salah satu contohnya saja ya. Jenis elektrolitnya ya banyak ya, selain litium perklorat itu. Cuma yang paling umum itu dipakai itu ini. Nah, berarti dalam susunan saja berbeda ya. Baterai primer dan baterai sekunder. Kalau baterai sekunder ya, litium primer misalkan Li-nya itu pada anoda ya. Kalau baterai sekunder yang bisa diisi ulang litium ion, Li-nya itu pada katoda. Ya, tujuannya itu nanti reaksinya biar bisa bolak-balik ya. Ini Li plus ya menjadi Li, kemudian bisa Li menjadi Li plus. Li plus menjadi Li ya. Ini ketika dia proses
discharge, ya, Li menjadi Li plus, ya, Li-nya di katoda ya, ingat ya. Reaksinya dibalik, berarti ketika dia proses charge-nya, ketika isi ulang. Kalau ini baterai primer, ya, dia Li cuma bisa jadi Li plus, gini aja. Ini proses discharge, ya. Ya. Ini baterai primer, kalau yang sini baterai sekunder. Nah, berarti kesimpulannya jadi, ya, baterai sekunder harus ada ion sejenis dan logam aktif, dalam hal ini Li, ya, diletakkan pada katoda. Ya, ini ya ciri-cirinya. Kalau yang baterai primer kan nggak ada ion sejenis, ya. Ini Li, ini Na, ya kan nggak ada. Beda kan ya. Kalau baterai sekunder, katodanya Li, elektroidnya Li, sama-sama Li-nya. Itu yang dikatakan ion sejenis. Li. Berarti kalau gini bisa diisi ulang. Ya, ini struktur baterai sekunder dan primer yang paling mencolok di situ. Jadi kalau bikin baterai primer itu mudah, lebih mudah, karena nggak ada ion sejenis. Kalau bikin baterai sekunder ini yang agak ribet ya, karena harus mempertimbangkan ion sejenisnya. Tujuannya ada ion sejenis supaya reaksinya bisa bolak-balik, ya, saling mengisi. Kalau yang dielektrolit habis, nanti diisi ulang, terisi lagi, ya, elektrolitnya balik lagi Li-nya, setelahnya gitu. Nah, ini baterai sekunder. Ya, nanti sampai ya, ini contohnya baterai sekunder lainnya ada NiCd, nikel kadmium. Ya, ini sudah ditinggalkan, ya, jadi saya skip aja. Nanti reaksinya bisa dilihat di PPT saya, sudah saya upload di VLM. Ya, ini sudah ditinggalkan, jadi saya skip saja. Voltasenya 1,2 volt dan bisa diisi ulang. Kelemahannya baterai nikel kadmium itu ada memory defect. Nah, memory defect itu apa? Ya, memory defect itu istilahnya gini, ya. Meskipun baterai baru, ya, misalkan di charge, isinya 100%, indikatornya 100%, padahal yang terisi itu cuma 50%, itu namanya memory defect, jadi kerusakan memori. Ya, saya nggak tahu ya kok bisa dinamakan memory defect. Bahasa di jurnalnya kayak gitu. Namanya memory defect. Nikel kadmium. Ini memory defectnya sangat besar. Kalau lithium ion itu memory defectnya relatif kecil. Makanya saya kalau misalkan buka aplikasi di Play Store ya, kemudian ada aplikasi baterai, penghemat baterai, ada tulisannya dapat mengatasi memory defect. Ya. Untuk baterai nikel kadmium mungkin itu sangat efektif ya aplikasi itu. Karena kan kayak dikalibrasi ulang kan baterainya. Tapi kalau pada lithium ion, baterai yang dipakai di smartphone, memory defect-nya sangat kecil. Ya. Jadi ya
kalau baterainya baru ya saya katakan baterainya baru. Kalau baterainya sudah 3 tahun ya sudah waktunya ganti gitu ya beda cerita itu. Kayak gitu. Ya nikel kadmium ini bisa terjadi memory defect karena ketika dia dalam reaksi, ya, saya baca di jurnal ketika reaksi dia mengalami pembesaran volume. Ya, jadi istilahnya itu elektrodanya bengkak. Lucu ya, elektrodanya bengkak ya. Ya, terutama bagian katodanya ya, yang bagian logam aktifnya, bagian nikel kadmiumnya. Pada katodanya itu bengkak dia. Itu istilahnya disebut juga dengan dilasi baterai ya, dilation ya. Baterai dilation itu artinya dilasi itu kan pembesaran. Maksudnya dia volumenya ya, volume dari elektrodanya jadi bengkak ya sehingga terjadi ketidakstabilan ya, makanya bisa menyebabkan memory defect gitu. Ya selain banyak kekurangannya ya, voltasenya cuma 1,2 volt, terjadi memory defect ya. Kemudian selain itu yang paling menjadi alasan utama nikel kadmium ditinggalkan adalah dia sifatnya beracun. Nah, nikel kadmium itu beracun. Yang paling bawah, its material are toxic. Ya, ini ya, toxic. Ya meskipun kalau dikembangkan sekalipun ya, misalkan, Bapak kalau toksik kan bisa diakali dengan ini apa? Paddingnya yang sebagus mungkin biar nggak bocor. Ya, tapi kalau ya itu masalah toksik bisa diatasi dengan itu. Tapi masalah memory defect itu nggak bisa diatasi dengan misalkan mengkombinasi dengan material lain, itu nggak bisa. Memang sifat nikel kadmium itu kayak itu. Nah kemudian ini baterai sejak zaman kapan ya ini? Lead acid baterai aki ya, sampai sekarang masih dipakai ya, dari zaman dulu ya, tahun berapa ini aki ditemukan ya, sampai sekarang itu masih dipakai ya. Alasan utamanya itu karena dia sifat profil discharge-nya itu relatif stabil ya. Profil discharge-nya kira-kira kayak gini ya. Kok buka ini ya, profil discharge aki ya, versus zinc baterai. Nah gini, jadi profil discharge-nya aki ya, ini time ya, ini misalkan saya tinjau dari voltasenya aja ya, ya time sama voltage-nya. Ya kira-kira ya kalau aki itu profil discharge-nya kayak gini ya, dia landai sekali hampir ya, kemudian turun secara drastis ya kayak gini. Ini untuk aki
Kalau untuk Zn, ya baterai Zn itu kan ya seperti yang saya terangkan tadi, dia itu lebih curam ya, lebih curam. Nah, ini kan lebih stabil dia. Ya, ini kan lebih stabil ya, aki. Voltasenya lebih stabil, berarti di sini ya, dikatakan ya, voltase stabil. Stabil untuk ya, untuk aki. Ya ini, jadi profil-profil baterai seperti ini yang dikehendaki. Jadi dia tidak langsung turun drastis, tapi dia ya turun, tetapi habis itu stabil, meskipun turun dikit, ya asalkan tidak signifikan nggak apa-apa, tapi dia relatif stabil. Nah, kemudian baru turun drastis dan habis. Ya pasti kalau umur aki ya, umur aki itu berdasarkan voltase stabilnya. Kalau dia sudah masuk ke ini, ya, ke area ini, biasanya kalau di dalam motor itu biasanya indikator motor injeksi ya biasanya itu indikatornya nyala. Ya. Ya, saya pernah lihat itu motor di starternya sulit ya. Di starter kaki saja nggak bisa, apalagi di starter pakai tangan ya, yang pakai tombol itu. Ya ternyata ini apa sih kok ketip-ketip ini, terus saya cari di Google. Ya. Oh ternyata itu adalah indikator akinya sudah mau soak ya istilahnya akinya. Nah ini. Nah ini alasan mengapa aki itu meskipun teknologi yang sudah sangat lama tapi masih dipertahankan karena dia disukai dari profil discharge-nya. Ini kayaknya sih sampai 20-30 tahun mendatang sih aki masih disukai ya dalam aplikasinya. Profil discharge-nya sangat bagus dia. Baterai lithium ion itu mirip dengan aki. Saya itu pernah beli aki, ya. Saya tanya-tanya ke orangnya, Pak, aki yang bagus itu apa ya? Terus ditawari aki yang mereknya Motobat yang warnanya kuning itu, casingnya kuning itu. Ini mas, harganya berapa? 2 juta sekian, waduh. Oh, Pak, aki kok 2 juta nih? Ya ini aki lithium mas. Jadi dia itu kadang ya motor balap itu akinya bukan aki H2SO4 PbPbO, bukan pakai itu, tapi dia menggunakan aki yang lithium ya. Jadi ada lagi sebenarnya itu baterai ya, baterai lithium ion itu, tapi dia penjualnya menyebutnya aki lithium ya. Padahal aki yang biasa harganya 300 sampai 400 ribuan. Akhirnya nggak jadi beli, masa beli aki aja 2 juta. Nyaman kan ya, bisa dipakai yang lain. Ya ini profil discharge untuk aki ini mirip dengan baterai lithium ion. Dan aki itu secara bahan itu banyak sekali tersedia di alam ya. Bahannya apa saja kalau aki? Kalau aki kan bahannya poros lead ya. Lead ya, lead itu timbal Pb. Ya. Jadi Pb-nya dibuat berpori. Ya, caranya dijadikan serbuk. Ya bayangkan saja sebuah metal kemudian dia dicacah jadi kecil-kecil jadi serbuk ya. Berarti ini ya kalau dilakukan di lab sih
Kalau ada alatnya sih bisa, cuma kita nggak punya alat untuk memotong apa lempengan logam menjadi serbuk ya. Pastinya ini alatnya dayanya besar sekali ya karena digunakan untuk memotong sesuatu yang sangat keras. Kemudian katoda dia menggunakan PbO2 ya, lead dioxide. Elektrodnya menggunakan H2SO4 6 molar ya, konsentrasinya ekstrim. Ya, saya dulu itu ini ya pernah tahu tapi pelakunya bukan saya ya, waktu praktikum pertama dulu saya itu kimia analisa ya, praktikum kimia analisa. Sepatunya teman saya itu ketumpahan H2SO4 konsentrasinya 1 molar, itu saja sepatunya jebol ya. Ya untung langsung habis ketumpahan langsung dilepas gitu ya, langsung dilepas sepatunya. Ya ini apalagi dia 6 molar ya, bayangin aja kalau kena tangan kayak apa. Jadi kalau bongkar aki itu hati-hati. Bapak, kalau saya kok biasanya beli air aki yang ada apa, beli air aki yang di toko-toko itu kena tangan saya kok nggak apa-apa. Ya itu bukan H2SO4-nya, itu air Aquades itu ya. Jadi yang bentuknya apa ya, kalau beli wadahnya warnanya putih atau bening, kemudian atasnya ada tutupnya lancip ya, warnanya merah biasanya tutupnya itu air ya Aquades kalau itu ya. Akinya H2SO4-nya ya tetap di dalam packing akinya ya, di dalam boxnya ini. Ini reaksinya bisa dibolak-balik ya, discharging dan charging. Ya saya jadi ingat ya, ini kalau reaksinya yang discharging ini kan PbO2 dan Pb menjadi PbSO4. Dua-duanya PbSO4. Ini kan kalau kimia tekniknya ya, ini disebut dengan reaksi apa ya? Dua jadi satu. Anti autoredox atau gimana? Ya, ada reaksi autoredox, ada anti autoredox. Ya. Kayaknya yang charging ini seingat saya ya, ya nanti kalau salah dikoreksi. Yang charging ini reaksi auto redox ya, yang discharging ini anti auto redox ya. Dua jadi satu, kalau satu jadi dua reaksi auto redox. Nah ini bisa dibaca sendiri. Ya, alasan utamanya seperti yang saya katakan tadi, profil discharge-nya sangat bagus. Nah, yang kemudian yang terakhir untuk baterai sekunder ada lithium ion. Ya. Kalau dia lithium ion ya, bukan lithium primer ya, beda ya. Lithium ion ini. Ini anodanya menggunakan grafit ya, atau karbon. Katodanya menggunakan lithium manganese dioxide ya. Jadi lithiumnya itu dia letaknya di katoda. Sebentar, ini kok aneh ya. Ini lithium titik ya. Nah, jadi gini. Ini bukan lithium manganese dioxide, tapi lithium Li titik MnO2. Ya, jadi dia dikombinasikan.
kan ada, ya, jadi penulisan gini, penulisannya kan ada Li, ya, kemudian LiMNO2 atau Li titik MNO2. Yang benar yang kedua. LiMNO2 itu nggak ada, ya. Nggak ada, ini nggak ada senyawa kayak gini. Soalnya apa? MNO2 itu bilangan oksidasinya itu sudah 0. Artinya MNO2 sendiri itu sudah stabil. Yang benar itu yang bawah, Li titik MNO2. Ya berarti dia menunjukkan sebuah komposit. Sebuah komposit. Kalau komposit itu sifatnya saling menguntungkan antara satu dengan yang lain, itu namanya material hybrid. Ya, berarti dia komposit antara logam Li dengan MnO2. Ya, komposit antara Li dengan MnO2. Ya. Makanya nulisnya gini, ya. Kalau Li dan MnO2 ya, saling menguntungkan, ini N ya, MnO2 saling menguntungkan, ya, maka bisa disebut material hybrid. Ya, mungkin kalian sering dengar istilah ini, ya, sering dengar istilah ini, bahkan pernah pakai istilah ini, ya, entah dalam judul IC atau dalam PKM, ya, dalam apapun. Ya. Tapi mungkin kalian bingung, ya, hybrid itu apa sih? Ya? Hybrid itu maksudnya material yang saling menguntungkan, ya, sifatnya saling menguntungkan itu hybrid. Kalau saya menyebutnya LiMNO4 ini material hybrid, ya. Karena gini, MnO2 maksudnya, LiMNO2. MnO2 di sini digunakan untuk memperbesar kapasitas simpan dari Li, nah, kapasitas simpan listrik dari Li. Nah, makanya dia dinamakan hybrid, ya, bisa disebut material hybrid. Kalau ini, kalau MnO2-nya diambil, apakah baterai itu masih bisa berfungsi? Ya masih bisa. Ya. Secara konsep kan gini. Ya, secara konsep kan gini. Ya, dia masih bisa berfungsi sebagai baterai sekunder lithium ion, cuma dia kapasitasnya menurun drastis. Ya, karena MnO2 di sini bersifat untuk menaikkan kapasitas. Ya, ya gini. Jadi kalau sudah ke tahap aplikasi itu jarang sekali ya menggunakan material yang murni. Ya, murni itu maksudnya satu jenis. Itu hampir nggak ada. Biasanya kalau sudah tahap aplikasi ya materinya campur-campur. Ya. Kadang dicampur dengan silika juga supaya luas permukaannya lebih besar. Ya. Nah ini. Ini kok nggak nyambung ini ya. Katodanya manganes dioksida, reaksinya kobalt dioksida. Ya, ya nggak nyambung. Ya. Ya nanti saya revisi. Ya. Ya ada yang menggunakan manganes dioksida, ada yang menggunakan kobalt dioksida. Gambarnya juga kobalt dioksida. Ya. Ya tapi ya kira-kira seperti ini. C6 itu karbon, grafit. Nah, inovasi yang dilakukan itu biasanya membuat grafitnya itu menjadi berpori. Jadi kan banyak itu penelitian yang tentang
membuat grafit berpori dengan metodenya macam-macam. Ada juga grafitnya ini diganti oleh grafena. Kalau bahasa Indonesianya itu grafena. Kalau bahasa Inggrisnya grafen ya, pakai PH ya, grafene. Ya. Grafen itu sebenarnya dia karbon, ya. Kemudian karena dia bersifat berpori dan punya sisi aktif, sehingga dia bisa mengikat oksigen. Ya. Jadi grafen itu rumusnya CXOY, ya. Bukan CO2 ya. Kalau CO2 kan karbon dan oksigen juga, tapi di sini bukan CO2, bukan CO juga. Ada menggunakan grafen, ya, CXOY. Grafen itu turunannya banyak, ya. Tergantung jenis grafennya. Ya, mungkin kalau sempat nanti saya akan bahas tentang grafen juga, ya. Soalnya grafen itu material yang cukup baru dan ini ya sumbernya itu sumbernya banyak sih, ya. Tapi cukup sulit juga, ya. Ya nanti saya kenalkan saja ya tentang grafen. Ini kalau lithium primer sudah saya bahas, nanti bedanya nanti lihat di note saya saja. Ya. Nah, voltasenya kan beda. Lithium ion 4 volt, lithium primer 2,6 volt. Ini bisa dibaca. Ya. Salah satu penggunaan mengapa lithium ion masih dipertahankan adalah yang pertama profil discharge-nya sangat bagus, ya, seperti Agi tadi. Kemudian dia low density, lithium is light, ya. Lithium itu beratnya cuma 13 kalau enggak 14 ya BM-nya. Kalau AR-nya kan 7. Kemudian dia high reduction potential, bahkan yang paling negatif. Urutannya kalau dalam direct volta kan Li paling kiri, paling negatif. Nah, saya dulu tuh SMA hafal direct volta ya, sekarang lupa ya. Li, Ba, Ca, Na, ada singkatannya dulu. Ya, diajari guru kimia SMA ya. Largest energy density for white, ya. Dia dalam masa yang kecil, ya, energi densitasnya atau kerapatan energinya sangat besar. Ya, terus ya ini yang bawah ini umum ya. Yang paling bawah ini no memory and no schedule cycling is required to prolong battery life. Jadi tidak ada kerusakan memori. Kalau masih baru, nah, saya katakan masih baru, kondisinya masih ideal. Nah, jadi kalau kita download aplikasi di Google Play Store, kemudian ada tulisannya bisa mengatasi memori defect pada baterai smartphone Anda. Ya. Kayaknya sih kalau smartphone-nya masih baru, ya masih di bawah 3 tahun, itu kayaknya aplikasi itu tidak ngefek ya kayaknya, karena bukan baterai nikel kadmium juga. Nggak tahu kalau baterai lithiumnya sudah mau habis ya, mau habis cyclingnya ya, mau soak gitu yang sering ngedrop ya. Kalau itu saya kurang tahu saya. Nah, terus ini ada yang belum disebutkan ya, umur ini ya, umur cycling ya, umur cycling dari lithium ion itu teoretisnya 950 kali. Ini belum disebutkan ya. Kalau
lithium ion 950 kali cycling, berarti 950 kali dipakai dan diisi ulang. Satu kali dipakai, satu kali diisi ulang, itu namanya satu cycling. Nah, kalau 950 kali, ya, terus satu hari kita ngecharge smartphone kita satu kali, berarti kira-kira HP smartphone kita soak dalam waktu 3 tahun, 2 tahun ya, hampir 3 tahun ya, 2 sampai 3 tahun ya, mungkin baterai kita mulai ngedrop. Ini aplikasinya untuk mobil ya. Ya, habis. Minggu depan kita masih membahas tentang baterai ya. Setelah itu yang mirip dengan baterai mungkin fuel cell ya, fuel cell dulu baru solar cell. Ya, sampai sini apakah ada yang didiskusikan? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tadi Pak kan material baterai itu ada yang apa namanya powder ya Pak. Itu. Nah itu tuh Pak kan buat ngelekatinnya itu pakai lem. Nah si lem itu apakah ada perlakuan khususnya Pak? Makasih sebelumnya. Lemnya itu biasanya dicampur aja Mbak. Yang biasa dipakai kan NMP dan PVDF itu di lab itu juga ada. Anak-anak Jamaikar itu pernah pakai juga. Itu ketika PVDF serbuk dicampur dengan NMP cair, dia akan membentuk jadinya bening ya. Jadinya serbuknya nggak kelihatan. Itu kalau ngaduknya bagus ya. Kalau ngaduknya kurang bagus ya, warnanya paling putih gitu ya, berarti PVDF belum tercampur secara merata ya, belum terlarut sempurna dalam NMP-nya. Ini Pak sebenarnya kemarin diceritain sama anak-anak Jamaikar katanya itu mereka tuh nyampurinnya pakai lem apa ya kayak langsung disebarin gitu aja Pak, pakai spatula. Nah jadi kayak itu tuh jadi penasaran sih ini tuh hal yang sama apa bukan ya? Ada perlakuan khusus gitunya. Kalau saya dulu diajari waktu S2 ya sama dosen pembimbing saya, itu lemnya dibuat dulu. Tapi permasalahannya kalau lemnya dibuat dulu itu kan keringnya cepat kan itu. Ya di situnya mungkin permasalahannya. Lemnya seharusnya sih lemnya dibuat dulu baru dicampur dengan, kalau ini zinc powder ya dicampur dengan zinc powder baru direkatkan pada CU sebagai current collector. Tentu saja nanti berbeda Mbak secara kualitasnya. Gitu. Gimana? Oh iya Pak, makasih Pak. Iya. Ada lagi yang didiskusikan yang lain? Saya ingin bertanya. Nah, kan saya juga pernah dengar ya kalau dengan dari Bapak juga kan. Saya kan itu Pak menggunakan lem NMP PVDF itu. Nah, kan saya tuh pernah ada jurnal itu PVDF itu dicampur dengan gel. Itu tuh apakah bisa sebagai pengganti NMP-nya ya Pak? Apakah lebih kuat atau bagaimana Pak? PVDF-nya diganti dengan gel. Gelnya apa? Enggak, NMP-nya yang diganti dengan gel. Jadi kayak metode nano seperti itu Pak. Itu yang saya dapat. Tapi saya buat bagaimana nih Pak? Saya sendiri belum pernah nyoba ya kalau itu. Tapi kalau sudah pernah dilakukan orang dan sudah dipublikasikan seharusnya sih bisa. Cuma bagus yang mana aku kurang tahu juga. Soalnya yang komersil itu NMP dan PVDF itu.
Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Minggu depan mungkin tentang ini ya, baterai solid elektrolit. Kalau ini kan kita elektrolitnya cair semua, menggunakan larutan KOH, menggunakan lithium perklorat, ya, menggunakan larutan semua. Kemudian baterai itu ada kalanya menggunakan elektrolit padat. Loh Pak, bukankah kalau konsep larutan elektrolit itu kalau padat itu nggak bisa ya? Ya, kalau misalkan larutan NaCl dibandingkan NaCl padat itu tidak bisa menghantarkan listrik, tapi larutan NaCl bisa menghantarkan listrik. Konsepnya awalnya kan kayak gitu. Tapi ada beberapa material yang mana dia dalam bentuk padatnya ya garam ya. Karena elektrolit itu harus ada garam karena reaksinya kan redoks nanti. Pada material tertentu, ya pada garam-garaman tertentu itu dia bisa menghantarkan listrik pada fasa padat. Itu kan bertentangan dengan teori larutan elektrolit. Tapi kenyataannya ada. Itu kita bahas minggu depan saja. Salah satunya adalah karena dia sifat defect kristalnya. Jadi elektronnya bisa loncat dari satu kristal ke kristal yang lain. Bentuk kristalnya berbeda. Contohnya apa? AgCl. AgCl itu elektrolit padat. Ya, perak klorida ya, tapi mahal ya perak itu. Biasanya digunakan pada baterai jam tangan. Baterai jam tangan itu ada yang menggunakan baterai lithium, ada yang menggunakan AgCl. Itu makanya baterai jam tangan itu kan bisa tipis sekali kecil gitu kan ya. Dan jarang sekali baterai jam tangan itu mengalami kebocoran, itu jarang sekali ya. Ya karena nggak bisa bocor karena elektrolitnya padat ya. Ya di situ itu minggu depan aja. Ya kalau tidak ada pertanyaan, sekian kuliah pada hari ini. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, mohon maaf. Jangan lupa mungkin kalau nggak nanti malam, besok pagi aja ya. Besok pagi ya dicek di YouTube ya rekamannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.